Transformasi tata kelola dan ekonomi Singapura sejak awal 2000-an. Memasuki awal 2000-an, Singapura meluncurkan kebijakan economic restructuring sebagai respon terhadap tekanan globalisasi dan persaingan regional. Pemerintah mulai mendorong transisi dari manufaktur padat karya ke sektor teknologi tinggi pada jasa keuangan. Pada saat itu, kebijakan seperti Economic Review Committee 2001 sampai 2003 menjadi landasan bagi strategi diversifikasi ekonomi dan pembangunan sektor teknologi yang relevan hingga kini karena masih menjadi pilar pertumbuhan negara. Yang kedua, kebijakan sosial pendudukan dari pengendalian ke peningkatan populasi. Pada awal 2000-an, Singapura menghadapi angka kelahiran yang sangat rendah. Pemerintah mengubah kebijakan dari pengadilan kelahiran ke program pronatalitas seperti Baby Bonus Scheme yang diluncurkan tahun 2001. 10 tahun kemudian, skema ini diperluas dan ditingkatkan insentifnya. Saat ini, meski belum berhasil menaikkan angka kelahiran secara signifikan, kebijakan ini tetap relevan karena menjadi instrumen utama yang mengatasi tantangan demografis jangka panjang. Yang ketiga, reformasi pendidikan dan sumber daya manusia. Tahun 2003, pemerintah Singapura menggunakan visi Thinking Schools, Learning Nation dan mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Lalu, di 2013 muncul kebijakan Skill Future yang menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat bagi semua warga. Kini program ini semakin diperluas dengan kursus digital dan AI, menunjukkan bahwa orientasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia tetap menjadi inti dari pembangunan nasional. Yang keempat, stabilitas dan transformasi keamanan nasional. Sejak tahun 2000-an, kebijakan keamanan Singapura banyak diarahkan untuk mencegah ancaman terorisme dan memperkuat integritas sosial antar etnis dan agama. Program seperti Total Defense diperbarui agar mencakup ancaman siber dan disinformasi digital. Kebijakan ini terbukti relevan dalam menghadapi risiko keamanan era modern tanpa menimbulkan gejolak sosial yang besar. Infrastruktur dan transformasi kota. Singapura memulai proyek Marina Bay Development pada awal 2000-an sebagai bentuk revitalisasi kota yang strategis dan multifungsi. 10 tahun kemudian, fokus beralih ke proyek Smart Nation Initiative diluncurkan pada tahun 2014 yang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari warga. Hingga kini, kebijakan ini tetap relevan, bahkan menjadi tulang punggung dalam menghadapi tantangan ekonomi, digital, dan urbanisasi. Kebijakan lingkungan dan transisi energi. 2 dekade lalu, Singapura memulai menata kebijakan lingkungan melalui Sustainable Singapore Blueprint pada tahun 2009 yang menekan efisiensi energi pengelolaan air dan penghijauan kota tahun 2020. Kebijakan ini diperbarui menjadi Singapore Green Plan pada tahun 2030 yang mencakup target emisi nol, bersih, dan investasi besar dalam energi terbarukan. Walaupun menghadapi keterbatasan lahan dan sumber daya alam, kebijakan ini semakin relevan menghadapi krisis iklim global. Kesimpulannya, selama 2 dekade terakhir, Singapura berhasil menjaga kesinambungan arah kebijakan sambil beradaptasi secara dinamis terhadap tantangan global. Strategi jangka panjang yang berbasis inovasi, efisiensi, dan juga inklusi sosial terbukti tetap relevan dan berkontribusi besar pada stabilitas serta kemajuan negara. Namun, beberapa kebijakan seperti pengendalian demografi dan transisi energi tetap memerlukan evaluasi dan penyempurnaan untuk menjawab tantangan masa depan yang lebih efektif.